Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmo Rili Arwanda dengan NPM 1714151064. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu metode penelitian dari jurnal Scopus yang saya kutip yang berjudul Model Pertumbuhan Populasi Pohon Hutan untuk Pengelolaan Konservasi Kasus Hutan Jati Tektonagradis di Begal, Jawa Timur, Indonesia. Saat ini, aktivitas orang-orang terhadap penjarahan pohon ataupun pembalakan liar telah memberikan dampak buruk tidak hanya pada perubahan iklim, tetapi juga pada kerugian ekonomi. Di Indonesia, kerugian ini diderita oleh PT Perhutani, perusahaan milik pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur perencanaan dan pengelolaan eksploitasi dari perlindungan di hutan Indonesia. Di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa terjadinya kerugian yang diderita oleh Indonesia dari penjarahan dan pembalakan liar. Pohon jati memiliki tahapan berdasarkan usia dan akan dipanen setelah 60 tahun. Klasifikasi usia pohon jati terdiri dari kelas pembibitan atau tanaman muda yang berumur 0-4 tahun, kelas 1 5-9 tahun, kelas 2 10-19 tahun, kelas 3 20-29 tahun, kelas 4 30-39 tahun, kelas 5 40-49 tahun, dan kelas 6 50-59 tahun. Pada periode setelah kelas 6 sebelum panen, pohon dihaluskan untuk mematikan kambiumnya sehingga kayu memiliki kekerasan dengan kualitas yang tinggi. Diasumsikan bahwa area ini hanya diperbolehkan sekitar 1 hektar dari total luas hutan. Untuk meningkatkan kualitas kayu dan pertumbuhan masing-masing pohon berkualitas tinggi, manajemen harus melakukan penjarangan dan pemangkasan tidak hanya pada tahap awal, tetapi juga sering selama pengembangan perkebunan selanjutnya. PT Perhutani telah menggunakan kepadatan standar per hektar untuk melakukan penjarangan. Dalam menghitung pertumbuhan populasi hutan jati tersebut, pada jurnal ini menggunakan 2 metode perhitungan. Yang pertama yaitu Leslie Matrix. Model Leslie adalah alat yang ampuh untuk menentukan pertumbuhan populasi serta distribusi usia dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Yang kedua, model rantai Markov. Model rantai Markov adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis. Pada model Leslie Matrix, membiarkan M menjadi jumlah kelompok yang mengandung tahapan usia tertentu dalam suatu populasi. D menjadi durasi kelompok yang merupakan perbedaan usia antara yang tertua dan yang termuda dalam kelompok. NT menjadi vektor populasi yang mengandung N1T, N2T, dan seterusnya sampai NMT, yang mewakili jumlah individu dalam setiap kelompok saat itu. Dan NT plus 1 menjadi vektor populasi di tahun berikutnya. Rumus umum yang digunakan pada model Leslie Matrix ini yaitu N plus 1 sama dengan A N dikali T, seperti yang bisa kita lihat di persamaan 1, di mana N dalam kurung T plus 1 merupakan vektor populasi yang berisi prediksi jumlah populasi pada kelas saat T plus 1 atau pada tahun berikutnya. Kemudian A merupakan matriks Leslie berukuran N kali N, dan kemudian N dalam kurung T merupakan vektor populasi yang berisi jumlah populasi pada kelas umur saat T atau pada saat tahun tersebut. Ketika perhitungan pada persamaan 1 telah selesai, maka proporsi semua individu yang tersisa di T plus 1 atau tahun berikutnya dan tepat waktu pada T mengikuti rumus pada persamaan keempat, di mana setiap deret dalam pembilang dan penyebut adalah deret geometris dengan faktor rasio hal kurang dari 1. Jadi penjumlahan parsialnya adalah seperti pada persamaan 5 atau menggunakan rumus pada persamaan 5. Kemudian proporsi dari individu tertua yang bertahan dan individu yang tersisa mengikuti rumus pada persamaan ke-6. Dari persamaan 1, kita dapat mengetahui bahwa jumlah populasi pada waktu yang lama, K, akan tergantung pada jumlah populasi awal atau N dalam kurung K, sama dengan A dikali K dikali N.
Analisis matriks A dilakukan dengan menghitung nilai eigennya lambda ke I sama dengan 1, 2, dan seterusnya dengan memecahkan rumus dalam kurung A sama dengan lambda L dalam kurung sama dengan 0. Sehingga tingkat pertambahan tahunan populasi diberikan oleh logaritma nilai eigen maksimum dengan menggunakan rumus R sama dengan ln lambda. Selanjutnya, model rantai Markov. Model rantai Markov ini digunakan untuk memperkirakan perilaku untuk jangka yang panjang. Pertama, biarkan X1, X2, X3 menjadi urutan variabel acak. Urutan ini memiliki properti rantai Markov seperti pada persamaan 1. Kemudian, probabilitas yang ditentukan hanya oleh N, A, dan J yang merupakan probabilitas transisi dari A untuk J pada waktu N. Ini berarti bahwa terjadinya acara probabilitas transisi selanjutnya di N+1 atau tahun berikutnya yang hanya bergantung pada acara saat ini di N, tetapi tidak ada peristiwa yang terjadi sebelumnya di N. Jika probabilitas ini juga tidak tergantung dari waktu saat ini, maka rantai Markov adalah homogen seperti pada persamaan kedua. Kemudian, biarkan X1, X2, X3 menjadi rantai Markov yang homogen, maka probabilitas transisi per step didefinisikan untuk setiap kas sebagai mana ditunjukkan pada persamaan ketiga. Kemudian juga digunakan teorema Chapman-Kolmogorov yang digunakan dalam menentukan banyaknya langkah ke depan pada persamaan keempat. Kemudian, untuk perilaku jangka panjang, rantai Markov ini harus dalam bentuk kanonik. Kanonik adalah bentuk khusus dari suatu matriks yang dapat digunakan untuk menemukan informasi aljabar linier dari matriks asalnya dengan mudah. Salah satunya mencari inverse diperumum untuk matriks singular. Pertimbangan rantai Markov penyerap yang sewenang-wenang yang mengandung penyerap, di mana probabilitasnya untuk berada dalam keadaan yang sama adalah 1, dan probabilitas transisi ke atau dari R yang lain adalah 0. Beri nomor baru pada status, sehingga kondisi penyerapan menjadi yang utama. Jika ada R menyerap dan T keadaan transien atau tidak menyerap, matriks transisi akan memiliki bentuk kanonik seperti pada persamaan yang kelima, di mana A adalah R kali R matriks, identitas menyerap, 0 adalah R kali T matriks 0, R adalah 0T dikali R, matriks transisi dari keadaan transien ke keadaan menyerap, dan Q adalah T kali T matriks transisi dari dan ke keadaan sementara. Pertama, R menyerap, dan yang terakhir T bersifat sementara. Transisi 2 langkah dan 3 langkah yang diperoleh masing-masing seperti pada persamaan 6, yang pada akhirnya matriks transisi N langkah mengikuti pada persamaan yang ketujuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada metode dari jurnal Scopus ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah penyampaian yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.